Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang kerajinan serat alam. Indonesia kaya akan bahan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan menjadi produk kerajinan. Gambar apakah di bawah ini? Ya, yang pertama kerajinan dari eceng gondok. Yang kedua, kerajinan dari pelepah pisang. Dan yang ketiga, busana, rompi, dan syal yang terbuat dari serat wol. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian kerajinan dari bahan serat dengan benar, mengenal jenis bahan serat untuk dijadikan produk kerajinan dari bahan serat yang terdapat di wilayah setempat dengan benar, mengetahui jenis dan karakteristik secara tepat, dan mengeksplorasi bahan serat dan observasi di wilayah setempat secara mandiri. Pengertian serat alam. Serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang berbentuk jaringan memanjang yang utuh. Contohnya adalah kapas dan serat kayu. Pengertian serat alam. Bahan serat alam adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Sifat serat terbagi menjadi 2, yaitu serat alami dan serat buatan. Karakteristik bahan serat. Serat kapas dari selulosa memiliki karakteristik bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur dan mudah terbakar. Jenis dan karakteristik serat. Bahan serat alam berasal dari serat alam. Limbah serat alam mudah terurai dalam tanah. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Yang kedua, serat dari hewan. Dan yang ketiga, serat dari mineral. Dalam pembahasan kali ini, kita hanya membahas 2 saja, yaitu tentang serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian serat yang akan dijadikan kerajinan. Bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut ialah kuat, tahan lama, bentuknya kuat, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai dengan persyaratan produk. Serat tumbuhan. Serat tumbuhan ialah yang pertama, serat biji, biji kapas, biji kapuk. Hasil dari biji kapas dan biji kapuk ialah bantal dan kasur. Serat batang ialah pohon rami, pohon melinjo, pohon mahkota dewa, pohon beringin, dan lain sebagainya. Hasil serat batang adalah tali pengikat benda dan bahan bangunan rumah. Contoh pada gambar. Serat daun. Eceng gondok, daun nanas, daun mendong, dan pandan berduri. Hasil kerajinan dari eceng gondok ialah tas anyaman. Hasil kerajinan dari daun nanas ialah baju tradisional. Hasil kerajinan dari daun mendong ialah tikar, tas, dan anyaman.
Hasil kerajinan dari pandan berduri ialah tas dan anyaman. Serat dari buah, serat kelapa. Contoh kerajinan dari serat buah kelapa ialah keset dari serabut kelapa, sapu dari serabut kelapa, karung goni, dan tas dari batok kelapa. Yang kedua, serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan sangat disukai oleh negara-negara Eropa. Serat hewan memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan yaitu hangat sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan ini yang paling banyak diolah sebagai bahan baku. Serat hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, serat stapel. Yang kedua, serat filamen. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya adalah alpaca, domba, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling digunakan ialah wool dari bulu domba. Contoh gambar hewan yang pertama, alpaca, domba, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang lalu dipintal menjadi benang. Contoh ulat sutra. Hasil dari serat filamen adalah kain sutra, baju sutra, sarung sutra, dan lain sebagainya. Karakteristik bahan serat. Karakteristik bahan serat yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil selulosa memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut dan halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar. Bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat melakukan perawatan pada bahan serat alam lebih maksimal. Hal ini dilakukan agar kualitas bahan serat tetap terjaga dan tahan lama. Oke, sekian, terima kasih.